Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan yang super simple dan murah meriah dari olahan singkong. Ini cocok sekali dijadikan sebagai ide jualan maupun cemilan pas lagi ngopi. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Untuk bahan utamanya, di sini kita sudah siapkan sebanyak 800 gram singkong yang sudah kita kupas dan kita potong-potong juga seperti ini. Pilih singkong yang kualitasnya itu bagus ya teman-teman, biar nanti kalau kita rebus maupun kita kukus, singkongnya itu empuk dan juga lunak. Langsung aja ini singkongnya kita rebus dengan menggunakan api sedang. Kita tambahkan juga air putih secukupnya sampai si singkongnya ini terendam dengan air putih. Kalau sudah seperti ini singkong langsung aja kita rebus lebih kurang 25 menit sampai nanti si singkongnya ini empuk ataupun lunak. Setelah kita rebus lebih kurang 25 menit, ini singkongnya sudah empuk seperti ini. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Selagi singkongnya ini panas, ini singkong langsung aja kita haluskan ataupun kita hancurkan dengan menggunakan ulekan seperti di video. Kalau teman-teman mau lebih cepat, ini singkong dicopper juga boleh ya teman-teman, itu bebas sesuai selera aja. Kalau singkongnya sudah mulai halus ataupun sudah hancur seperti ini langsung aja kita aduk dengan menggunakan centong nasi seperti ini. Kita gemburkan dulu ini singkongnya. Lanjut kita tambahkan 100 gram kelapa parut bagian yang putihnya biar nanti rasa cemilannya itu makin harum. Kemudian ini ada 100 gram gula pasir. Untuk takaran gulanya ini itu bisa disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang kita inginkan. Kita tambahkan juga 1 saset vanili bubuk ukuran kecil seperti ini. Kemudian 1 sendok teh garam halus. Kita tambahkan juga 4 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini akan kita aduk dulu sampai tercampur merata. Biar lebih mudah teraduknya, di sini kita langsung aja mengaduknya dengan menggunakan tangan. Tapi sebelumnya dipastikan dulu tangannya sudah dicuci sampai bersih. Nah, ini adonan akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini teksturnya itu halus dan mudah dibentuk. Nah, ini dia adonannya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini. Langkah selanjutnya ini akan kita cetak sesuai selera. Kita di sini sudah siapkan minyak goreng secukupnya untuk mengolesi tangan biar nanti adonannya ini tidak lengket di tangan pada saat mencetak. Langsung aja kita ambil secukupnya adonan atau lebih kurang 1 sendok makan penuh. Kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan dan kita bulatkan seperti di video. Lalu kita pipihkan membentuk persegi. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Nah, ini dia cemilannya sudah selesai kita bentuk ataupun kita cetak seperti ini. Dari satu adonan tadi menghasilkan 24 pieces. Ini langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan adonan pencelup ataupun adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 4 sendok makan tepung terigu. Kita tambahkan juga sedikit garam halus. Kemudian air putih secukupnya. Ini airnya kita masukin secara bertahap dan kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal ataupun yang bergelindir. Ini dia adonan basahnya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini, tidak terlalu encer dan cukup kental. Lanjut di sini kita juga menggunakan tepung panir secukupnya. Langsung aja cemilan yang sudah kita bentuk tadi kita celupkan ke adonan basah.
Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Nah, ini dia setelah jadi, tampilannya itu sangat cantik. Kita lakukan hal yang sama sampai semua cemilannya ini selesai kita baluri dengan tepung panir. Nah, ini dia cemilannya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir. Ini bisa langsung kita goreng dan bisa juga kita simpan di dalam kulkas sebagai stok ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita goreng sebagian. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini langsung aja cemilannya kita goreng dengan menggunakan api sedang. Kita pastikan minyak menggorengnya itu cukup banyak ya teman-teman, biar nanti matangnya itu merata sampai ke dalam. Kalau bagian bawahnya itu sudah mengeras seperti ini, jangan lupa dibalik biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Ini cemilan akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Kalau warnanya sudah seperti ini, kita kecilin api, kemudian kita goreng terus sampai benar-benar matang. Nah, ini dia cemilannya sudah matang, warnanya juga sudah kuning keemasan seperti ini. Ini sudah cukup, langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia cemilan dari olahan singkongnya sudah jadi. Ini aromanya sangat wangi ya teman-teman. Di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu lembut seperti ini. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu tahu putih secukupnya. Kemudian ini tahunya kita hancurkan dulu dengan menggunakan garpu seperti ini. Nah, ini tahunya sudah hancur, ini sudah cukup ya. Langkah selanjutnya kita tambahkan 1 buah wortel yang sudah kita parut dengan parutan keju. Kemudian 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri yang sudah kita iris-iris. Kita tambahkan juga 1 butir telur. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini kita menggunakan garam halus secukupnya. Setengah sendok teh merica bubuk. 1 sendok teh bawang putih bubuk atau secukupnya. Setengah sendok teh soda kue. Kita tambahkan juga 1 sendok teh kaldu ayam. Kalau semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk sampai tercampur merata. Kalau bahan-bahannya ini sudah tercampur merata, langkah selanjutnya kita tambahkan 4 sendok makan tepung maizena atau boleh diganti dengan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian kita tambahkan juga 8 sendok makan tepung terigu. Kemudian lanjut ini akan kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Di sini kita tidak perlu lagi menambahkan air ya teman-teman, karena tadi tahunya cukup mengandung air. Kebetulan di sini kita menggunakan centong nasi, cukup sulit mengaduknya. Langsung aja kita aduk dengan menggunakan sendok seperti ini. Ini adonannya kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah, kebetulan ini adonannya masih lembek ataupun masih lunak seperti ini. Langkah selanjutnya kita tambahkan kembali 2 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung maizena. Jadi total di sini kita menggunakan tepung terigu 10 sendok makan dan 5 sendok makan tepung maizena. Nah, ini kembali lanjut kita aduk sampai benar-benar tercampur merata, sampai nanti adonannya itu bisa kita bentuk.
Nah, ini dia adonan tahunya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini. Langkah selanjutnya ini bakalan kita cetak sesuai selera. Ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita bulatkan seperti di video. Nah, ini dia hasilnya. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya itu habis. Untuk ukuran besar kecilnya bola-bola tahu ini itu bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah, ini dia bola-bola tahunya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 15 pieces. Langkah selanjutnya ini bakalan kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Sebelumnya di sini kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini langsung aja kita goreng. Kita gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Dan bola-bola tahunya ini bakalan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Dan jangan lupa sesekali dibolak-balik biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Kalau bola-bola tahunya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Ini dia bola-bola tahunya sudah matang. Ini bola-bola tahu sangat cocok disajikan dengan saus sambal seperti ini. Rasanya itu sangat enak, gurih, dan juga lembut seperti ini. Pertama-tama kita didihkan dulu air putih secukupnya. Kemudian kita menggunakan 1 bungkus mie telur AA. Ini mie langsung aja kita rebus sampai mengembang ataupun sampai si mie-nya ini lunak. Jangan lupa ini mie kita bolak-balik biar nanti matangnya itu merata. Kalau mie-nya sudah mengembang ataupun sudah lunak seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Langsung aja ini mie-nya kita pindahkan ke wadah. Kemudian lanjut ini mie bakalan kita kasih bumbu. Pertama di sini kita masukin dulu garam halus secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok teh kaldu ayam. Kita tambahkan juga setengah sendok teh merica bubuk dan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Kalau nggak ada bawang putih bubuk boleh gunakan bawang putih biasa. Kemudian kita haluskan. Kalau semua bumbunya sudah kita masukin, ini bakalan kita aduk sampai tercampur merata. Kalau bumbunya sudah benar-benar tercampur merata dengan mie-nya, ini langsung aja kita tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah kita iris-iris. 4 buah bakso ikan yang sudah kita potong-potong kecil seperti ini. Ini menyesuaikan aja dengan bahan yang ada di rumah ya. Kalau teman-teman mau diganti dengan sosis juga boleh. Kemudian ada 1 buah wortel yang sudah kita parut memanjang seperti ini. Langsung aja ini kita aduk sampai tercampur merata. Nah, ini kebetulan tempatnya agak kecil jadi agak sulit mengaduknya. Langsung aja kita pindahkan ke wadah yang agak besar. Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Untuk penggunaan garam dan kaldu ayamnya itu bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau teman-teman suka cemilannya itu garamnya sedikit terasa, itu boleh dilebihkan. Kalau bahan-bahannya sudah tercampur merata seperti ini, lanjut kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Fungsi tepung terigu di sini sebagai pengikat ya teman-teman. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Sampai nanti adonan mie-nya ini bisa kita bentuk ataupun kita cetak. Nah, ini dia adonan mie-nya sudah tercampur merata dan ini sudah siap untuk kita cetak.
Langsung aja ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan dan kita bulatkan seperti di video. Untuk besar kecilnya itu bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Tapi kalau bisa ukurannya itu jangan terlalu besar, biar nanti pada saat digoreng matangnya itu merata sampai ke dalam. Nah ini dia hasilnya setelah kita cetak. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonan mie-nya ini habis. Ini dia bola-bola mie-nya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 16 pieces. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan 1 butir telur ayam. Kemudian kita tambahkan sedikit kaldu ayam atau boleh juga menggunakan garam. Langsung aja ini telurnya kita kocok lepas. Ini fungsi telur sebagai balurannya nanti ya teman-teman. Kalau telurnya sudah teraduk merata seperti ini, langsung aja kita masukin bola-bola mie yang sudah kita bentuk tadi. Kita pastikan semua permukaan bola-bola mie-nya ini terbaluri dengan telur secara merata. Kalau sudah, ini langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini bakalan kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini bola-bola mie bakalan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi ataupun sampai ke dalam. Nah, kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia bola-bola mie-nya sudah matang. Ini bola-bola mie sangat cocok disajikan dengan saus sambal. Rasanya itu sangat enak, gurih, harum dan juga lembut seperti ini. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 800 gram ubi jalar ataupun ubi kuning. Ini ubinya sudah kita kupas dan kita potong-potong juga. Ini ubi langsung aja kita rebus selama 20 menit dengan menggunakan api sedang. Kita tambahkan juga air putih secukupnya sampai si ubinya ini terendam. Untuk ubinya ini boleh dikukus, boleh direbus ya teman-teman, itu sesuai selera aja. Nah ini ubi langsung aja kita rebus selama 20 menit dengan menggunakan api sedang. Nah ini dia ubinya sudah matang setelah kita rebus lebih kurang 20 menit. Ini ubinya sudah empuk seperti ini. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Selagi ubinya ini panas, ini ubi langsung aja kita hancurkan ataupun kita haluskan dengan menggunakan ulekan. Kalau ubinya sudah halus seperti ini, langkah selanjutnya kita masukin kacang hijau yang sudah kita rebus sebelumnya. Di sini kita menggunakan 130 gram kacang hijau yang sudah kita rebus sampai mengembang seperti ini. Kemudian biar nanti rasa kuenya itu makin wangi, kita tambahkan juga 150 gram kelapa parut bagian yang putihnya. 100 gram gula pasir. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh garam dan vanili bubuk secukupnya. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini akan kita aduk dulu sampai merata.
Biar lebih mudah teraduknya, di sini langsung aja kita aduk dengan menggunakan tangan seperti di video. Ini kita aduk sampai merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita bentuk ataupun kita cetak. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur merata seperti ini. Biar nanti kuenya itu tidak pecah pada saat digoreng, kita tambahkan juga 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian ini kita aduk kembali sampai merata. Nah, ini dia adonan dari olahan ubi jalar dan kacang hijaunya sudah jadi. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini. Ini sudah siap untuk kita cetak. Langsung aja kita cetak, ambil secukupnya adonan atau lebih kurang 1 sendok makan. Kemudian ini adonannya kita bulatkan dan kita pipihkan seperti di video. Untuk besar kecilnya bebas sesuai selera aja. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Cemilan dari olahan ubi jalar dan kacang hijaunya sudah selesai kita bentuk seperti ini. Dari satu adonan tadi menghasilkan 26 pieces. Ini siap untuk kita goreng ya. Langkah selanjutnya kita siapkan adonan basah ataupun adonan pencelupnya. Di sini kita menggunakan 5 sendok makan tepung beras. Kita tambahkan juga 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu kita tambahkan juga setengah sendok teh garam. Lalu kita tambahkan air putih secukupnya. Ini airnya kita masukin secara bertahap dan kita aduk tepungnya sampai merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Nah, ini dia adonan basah ataupun adonan pencelupnya sudah jadi. Untuk hasilnya itu tidak terlalu encer dan cukup kental seperti ini. Langkah selanjutnya, kue yang sudah kita bentuk tadi langsung aja kita celupkan ke adonan basah. Kita pastikan kuenya ini terbaluri dengan adonan basah secara menyeluruh. Kalau sudah seperti ini siap untuk kita goreng. Sebelumnya di sini kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang. Pastikan minyak menggorengnya itu cukup banyak biar nanti cemilannya itu matang merata sampai ke dalam. Ini kue akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Kalau bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Nah, ini dia cemilan dari olahan ubi kuning dan kacang hijaunya sudah matang, warnanya juga sudah sedikit kecoklatan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Ini dia cemilan dari olahan ubi jalar dan kacang hijaunya sudah jadi, warnanya sangat cantik. Dan pastinya ini rasanya sangat enak, lembut dan juga harum ya teman-teman, karena tadi kita menggunakan kelapa parut. Ini cocok sekali dijadikan teman pada saat lagi ngopi maupun ide jualan ataupun bekal anak sekolah juga bisa. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.